Hai Sobat Gen Z dan Milenial, jangan lupa ajukan pertanyaan kamu seputar politik dan pemilu 2024 di platform Gen Z Memilih. Buat pertanyaan yang menarik dengan vote terbanyak akan dijawab redaksi dan berhak mendapatkan hadiah poin yang bisa ditukarkan uang cash hingga ratusan ribu rupiah, yang setiap bulan akan dipilih 10 pemenangnya. Cara membuat pertanyaannya gampang banget. Yang pertama, login akun IDN Times dan pastikan nama kamu sudah sesuai dengan KTP. Kedua, buka platform Gen Z Memilih, yaitu klik www.genzmemilih.idntimes.com. Ketiga, tulis pertanyaan di kanal Tanya Jawab. Lalu yang keempat, sertakan hashtag Gen Z Memilih. Pastikan penulisan hashtag tidak salah agar muncul di home Tanya Jawab. Yang kelima, pilih topik Indonesia. Dan yang terakhir, keenam, kirim pertanyaannya. Gampang bukan? Halo Sobat Milenial dan Gen Z, saya Ilman Afian, jurnalis IDN Times. Kita kembali lagi dalam program Gen Z Memilih. Topik yang akan kita bahas hari ini adalah elektabilitas Pramono Anung dan Rano Karno semakin moncer. Untuk ngobrolin itu, di studio IDN Times sudah hadir juru bicara tim pemenangan Pramono Rano, ada Mas Aris Setiawan Yodi. Halo Mas Aris, halo, apa kabar? Alhamdulillah baik, semakin menyala, semakin semangat lah ya. Mantap. Alhamdulillah. Terima kasih Mas sudah hadir di studio IDN. Terima kasih sudah diundang, terima kasih. Mas, ini kan sesuai temanya nih. Kenapa sih elektabilitas Pramono Rano ini kan semakin naik nih dibandingkan awal kemunculannya pas ditetapkan sebagai paslon. Itu kunci suksesnya apa sih untuk naik elektabilitasnya? Yang pertama mungkin kalau kita melihat ya, memang elektabilitas Mas Pram dan Bang Dul ini melesat cukup jauh ya. Dari kalau misalnya survei pertama 3 hari setelah pengumuman Mas Pram mendaftar ke KPU ya, bersama Bang Dul, itu dilakukan survei oleh Lembaga Survei Indonesia atau LSI, itu elektabilitasnya 28%. 28%, kemudian lawannya ini 51%. Tapi jarak seminggu kemudian ada elektabilitas kita naik 3%. 3%. Nah, saya saat itu sudah menyampaikan, kebetulan di beberapa media saya sampaikan begini. Secara empirik, secara ilmu survei, kuantitatif ya, itu biasanya kalau tren kenaikan, itu sulit dibendung. Jadi kalau biasanya udah naik, itu susah turunnya tuh. Kecuali ada hal-hal signifikan ya, kecuali ada hal-hal yang bombastis. Dan kalau biasanya sudah turun, itu biasanya sulit rebound. Harus ada pengungkit yang luar biasa. Nah, aku sampaikan waktu itu, jadi jangan heran kalau misalnya nanti Mas Pram itu elektabilitasnya bahkan bisa cross alias bisa menyalip Kang Emil 1 bulan sebelumnya. Saya sudah sampaikan itu, gitu. Karena ini melihat satu rumus biasanya. Ini kan memang susah. Ini aku berbicara, saya berbicara ini berdasarkan pengalaman Pilpres, pengalaman Pilkada Jakarta, pengalaman Pilpres 2024, 2019. Ini tren ini susah. Kalau udah naik susah turun, kalau sudah turun susah naik. Nah, apa yang membuat tren itu terjadi dan membuat keyakinan saya kenapa Mas Pram dan Bang Dul dari awal ini elektabilitasnya naik? Yang pertama adalah Mas Pram dan Bang Dul sadar beliau hanya didukung oleh satu partai di parlemen DPRD DKI, yaitu PD Perjuangan, dan 2 partai non parlemen. Secara resmi Hanura yang mendukung non parlemen, tetapi dalam perjalanan setelah pendaftaran ada Partai Umat yang juga mendukung. Seperti itu. Jadi melawan 3 partai, melawan 3 partai ini melawan 17 ya? 13 ya, mungkin sekarang 14 karena ada Partai Buruh juga kan? Yang kalau kita hitung raihan suaranya itu 80%. Berangkat dari situ, sadar dari situ, Mas Pram dan Bang Dul ini sekuat tenaga melakukan sosialisasi atau belusukan ke masyarakat. Itu nggak tanggung-tanggung, sehari itu Mas Pram dan Bang Dul tidak kurang dari 10 titik. Dari jam 6 pagi, setengah 6 pagi sampai jam 12 malam baru pada tidur. Kalau Mas Pram mungkin jam 1 lah, karena mungkin dia masih my time sama keluarganya dan sebagainya. Sementara saya tanya kawan-kawan yang melekat ke Mas Pram itu, dari jam setengah 6 sampai jam 12 malam. Itu keliling ketemu warga di berbagai tempat. Karena kita sadar, kita ini harus bersama masyarakat. Gitu. Nah, itu satu hal. Kemudian ada lagi kita menyampaikan program-program kerja yang realistis. Program-program kerja yang memang dibutuhkan masyarakat Jakarta. Jadi Mas Pram dan Bang Dul ini pengen jadi pemimpin yang memberikan kebijakan atau
public policy yang itu sesuai dengan apa yang masyarakat butuhkan. Bukan seorang pemimpin yang ingin mengeluarkan kebijakan yang hanya sesuai yang dibutuhkan pemimpinnya, tapi masyarakat nggak pingin. Nah ini poinnya nih. Jadi dia ke bawah, misalnya tanya, Bang Dul, kita susah nih mau cari tempat buat nikahan anak, buat sunatan anak. Udah, nanti kita bikin balai rakyat, gitu loh. Bang Dul, kita susah nih sekarang dapat air bersih. Dan Mas Pram ternyata membuka data bahwa tidak lebih dari 50% masyarakat Jakarta yang terkoneksi atau tersambung air bersih. Gitu. Maka programnya beliau disampaikan kemarin di debat, ingin 100% masyarakat Jakarta tersambung air bersih minimal di tahun 2029. Ya. Nah, itulah. Mas, tadi kan disebutkan udah belusukan tiap hari nih, hampir 10 titik. Nah itu daerah mana aja sih yang paling membuat terenyuh gitu oleh Mas Pram atau Bang Dul? Kalau Mas Pram itu sampai sedikit menitikan air mata ketika di beberapa daerah di Jakarta Pusat ya. Beliau menemui ada masyarakat yang tidur itu shift-shiftan. Ya. Yang waktu itu juga dibahas di debat ya. Jadi memang itu kan ada Mas Iskandar. Jadi jam 7 sampai jam misalnya pagi sampai malam, pagi sampai sore itu ibunya yang tidur, nanti malamnya bapaknya yang tidur sama anaknya. Ini kan ada. Karena apa? Keterbatasan ruang, sempit banget untuk tidur. Jadi ada yang duduk kalau malam. Aku sempat beberapa kali ngelihat juga tuh. Karena beberapa kali main ke rumah teman, di kosan teman, terus aku ngeliat kok ini ada orang yang jam segini duduk, terus pulang-pulang kok gantian yang duduk. Oh ternyata ini shift-shiftan tidurnya. Dan ada rumah yang ada masyarakat Jakarta yang tinggal di Jakarta, rumahnya itu tidak terkena sinar matahari. Nah berangkat dari situ, Mas Pram menyusun program. Salah satunya program yaitu hunian vertikal. Hunian vertikal di mana? Minimal di kantor-kantor pemerintah daerah, Pemprov Jakarta, dan BUMD. Kita punya banyak lahan. Mas Pram misalnya idenya adalah minimal di kantor kecamatan itu, setiap kecamatan nanti ada rumah susun. Jadi misalnya tiga lantai untuk kantor kecamatan, nanti lantai selanjutnya itu co-working space buat anak-anak muda sekitar kecamatan itu bermain, berekspresi. Kalau mau working from home juga bisa dari situ, internetnya gratis. Lantai-lantai selanjutnya itu rumah warga. Nah itu nanti dikasih tempat yang harga yang mungkin terjangkau, berbagai macam insentif, bantuan, dan yang pasti layak. Mohon maaf, karena beberapa rusun, kalau kita lihat rusun ini sedikit kurang rapi. Gitu. Nanti kita fasilitasnya kita akan perbaiki, kemudian akses air bersih. Dia rusun itu permasalahannya beberapa kali saya ikut Mas Pram. Belusukan itu ada di rusun Tanah Tinggi, di rusun di Grogol misalnya, di beberapa itu akses air bersih menjadi salah satu yang menjadi permasalahan. Jadi berangkat dari hal-hal yang ditemui Mas Pram ini, kebijakannya itu kemudian naik. Salah satu yang paling terbaru misalnya yang sudah dilakukan Mas Pram tetapi masih melakukan pakai uang pribadinya sendiri, yaitu pemutihan ijazah. Jadi ternyata masih banyak sekali masyarakat di Jakarta, siswa-siswa di Jakarta, khususnya swasta ya, yang sekolah di swasta, itu ijazahnya ditahan. Karena mungkin kurang bayar pelunasan uang gedung 1 juta, kurang 1,5 juta. Mas Pram ingin nanti ketika jadi gubernur, masyarakat yang ijazahnya ditahan, dibalikin semua. Nanti kalau ada kekurangan biaya, biar Pemprov yang menganggarkan untuk membayarkan itu. Sekarang beberapa sudah ditebus oleh Mas Pram. Ini kaitannya dengan apa? Kaitannya dengan mencari pekerjaan. Banyak misalnya pemuda sulit mencari pekerjaan karena tertahan ijazahnya. Gitu loh. Nah, juga senafas dengan program Mas Pram ingin menggratiskan sekolah swasta dan negeri dari SD sampai SMA. Plus nanti misalnya tetap KJMU, KJP plus dan sebagainya untuk kuliahnya kita perbanyak kuotanya. Itu dari hal-hal yang setiap hari ditemui Mas Pram, lahirlah program-program itu. Jadi ini semacam antitesis ya dengan program calon lain misalnya, yang orang kesannya kadang-kadang kok ngawang-ngawang sih gitu loh. Ada yang mau bangun Disneyland seperti itu kan. Ada juga nge-gym sekeringet 2 keringet sambil nunggu bis. Ini juga dipertanyakan sama Mas Pram. Program nge-gym sekeringet 2 keringet sambil nunggu bis ya. Loh, nanti kalau udah keringetan bener naik mobil bis desek-desekan AC bau keringet. Nah ini kan gak nyaman nanti kita naik bis. Itu jadi orang gak mau lagi naik transportasi umum. Kan misalnya seperti itu. Ini dipertanyakan. Terus memindahkan balai kota ke Jakarta Utara. Yang jelas pertama Jakarta Utara itu lebih macet, lebih padat. Kemudian itu dekat dengan industri gitu kan. Kemudian di Jakarta Pusat emang kenapa? Emang ada masalah? Balai kota sekarang di Jakarta Pusat kan gak ada. Apalagi nanti banyak gedung-gedung pemerintah pusat yang akan pindah ke IKN karena mau jadi ibu kota baru kan. Nah,
Kenapa enggak nanti gedungnya ditempatin yang kosong saja menjadi wewenang pemerintah provinsi. Nah, hal-hal demikian ya. Hal-hal demikian menjadi anak muda ini kan pemilih yang rasional ya. Iya. Bahkan selain di muda, di Jakarta itu 5 kali ya beberapa lembaga survei menyatakan tingkat rasionalitas atau tingkat pendidikan masyarakat Jakarta, pemilih di Jakarta itu 5 kali lebih tinggi dibandingkan daerah-daerah lain. Jadi nggak bisa lah kalau misalnya ada program-program yang seolah wow, masyarakat Jakarta mikir, gue nggak butuh itu, gue mau yang nggak ribet-ribet deh. Nah gitu lah Mas, kayak misalnya ada masalah mental health, nggak bisa diselesaikan hanya Mobil curhat. yang di pinggir jalan begitu kan, mobil curhat gitu kan. Mungkin masyarakat melihatnya, apa sih masalah utamanya? Ya udah, selama ini kan ada hotline 24 jam, Pemprov kita akan tingkatkan. Nanti di aplikasi Jaki kita nggak akan mau nambahin aplikasi, tapi kita sempurnakan. Bahkan sebenarnya yang bikin buat masyarakat itu mental health-nya itu terkena mental health ya, itu kan sebenarnya permasalahan tekanan ekonomi, sulitnya mencari pekerjaan, lingkungan udara yang buruk seperti itu kan, kemudian lingkungan yang tidak memadai gitu. Nah, akar permasalahannya juga harus diselesaikan. Mas Pram misalnya ingin kalau udara buruk, bagaimana cara menangani polusi? Misalnya salah satu meningkatkan ruang terbuka hijau. Undang-undang tata ruang mengamanatkan bahwa setiap daerah minimal 30% ruang terbuka hijau. Jakarta hanya 5%. Mas Pram ini ingin 30% minimal. Dan salah satunya kalau misalnya itu sudah tercapai, yang akan dilakukan Mas Pram ketika Mas Pram jadi gubernur, membuka taman kota 24 jam. Nah, biasanya kan kalau kita 24 jam itu dibukanya ya penerangannya ditambah, keamanannya ditambah, kemudian juga UMKM-nya juga silakan dibuka gitu. Jadi orang punya tempat kontemplasi lah, orang punya tempat refreshing sampai malam kan. Kadang-kadang kita kalau pulang kerja kan mampir di minimarket dulu, duduk 10 menit, 15 menit gitu kan buat refreshing gitu sebelum masuk ke rumah. Nah, ini besok mau saya di depan minimarket. Tempatnya kan terbatas tuh. Ya selain di sana ya di kota gitu loh. Tadi kan disebutkan kalau misalkan pengen bangun vertikal minimal di setiap kelurahan, satu kelurahan ada. Itu biayanya nanti dari mana nih Mas? Kan banyak tuh. Oke. Nah, sebenarnya itu sudah dihitung. Sudah dihitung dari APBD Jakarta. Nah, yang membedakan Mas Pram misalnya dengan calon-calon lain, Mas Pram ini didukung kan oleh salah fraksi PD Perjuangan juga ya, selain ada Partai Hanura dan Partai Umat. Di situ dihitung anggaran DPRD DKI. Kita tuh tahu. Jadi Mas Pram tuh juga selalu dikasih tahu, ini kita punya ruang anggaran di sini, di sini, di sini. Kalau kita bangun biayanya segini bisa loh Mas, kita bikin di sini. Ternyata tinggal kemauannya ada dari pemimpinnya mau apa enggak gitu loh. Jadi kita sudah hitung anggarannya ada. Ditambah kalau misalnya masih ruang fiskal yang masih dianggap terbatas, Mas Pram kan selalu menyampaikan Jakarta Funding, Jakarta Fund, ya pembiayaan Jakarta. Jadi bagaimana, ini kan konsepnya kayak Inafan yang sudah dicanangkan pemerintah pusat, waktu itu landasan peraturannya ada oleh Bu Sri Mulyani, kebetulan Menteri Keuangannya sama, kebetulan yang salah satu menyusun aturan terkait Inafan itu juga Mas Pram, bersama Bu Sri Mulyani sebagai Setkap waktu itu Mas Pram ya. Ini sisa anggaran misalnya berapa triliun ya, misalnya kalau di Inafan itu dari 5 triliun, kemudian diputer untuk investasi itu pembangunan ya, jadi pembangunan di beberapa proyek di Indonesia itu, investasinya bisa dalam negeri, bisa luar negeri, itu sekarang sudah lebih dari 25 triliun. Nah, Jakarta ternyata setiap tahun itu ada Silpa itu kelebihan anggaran, kurang lebih 5 triliun per tahun. Nah, kalau ini kita bisa jadikan Jakarta Fund, ya, baik itu nanti kita bisa investasikan pembangunan ke provinsi lain, kemudian juga atau mungkin di dalam Jakarta, ruang fiskal ini kemudian menjadi besar. Nah, ini yang akan diperjuangkan Mas Pram sehingga program-program yang banyak bermanfaat tadi itu bisa terlaksana. Gitu. Mas tadi kan ngomongin elektabilitasnya, berbagai strategi juga tadi disampaikan. Betul. Nah, ini anak Abah juga kan udah bergabung. Alhamdulillah. Pramono Rano nih. Apa itu salah satu kunci elektabilitas Pramono Anung juga naik? Ya, dari awal sebenarnya Mas Pram ini kan jubir aja sebenarnya ada 3. Saya awal ya, dalam surat keputusan itu saya, Bang Ciko, sama Bung Aldi pertama. Bung Aldi ini sebelumnya jubir Mas Anies. Kemudian di tim visi misi, di tim program itu ada Mardina Emir yang sebelumnya juga merupakan tim dari Mas Anies gitu loh. Dan memang dalam perjalanannya
Mas Pram ini kan perbedaannya dengan calon lain itu nggak pengen Jakarta dia datang terus bilang Jakarta baru, nggak pengen. Ini kita ingin Jakarta menyala. Menyala itu karena apa? Menyala karena misalnya rakyatnya nggak sulit lagi cari sekolah, rakyatnya tidak sulit lagi mengakses kesehatan, rakyatnya tidak lagi sulit mencari air bersih. Nah, kita ingin merangkul semua pemimpin-pemimpin gubernur terdahulu. Program-program yang bagus kita masukkan. Pak Ahok misalnya program pasukan Orange PPSU, kita akan galakan kembali untuk mengatasi banjir, mengatasi permasalahan kebersihan di Jakarta. Tapi program Mas Anies ini kan juga banyak yang sangat sekali bagus sekali gitu loh. Aplikasi Jaki kita akan perkuat. Jaklingko RP0 ya, kita akan perbanyak jumlahnya dengan waktu tempuh misalnya kurang dari 3 menit nantinya gitu loh. Kemudian keberpihakannya terhadap penataan kaum miskin kota. Nah, bagaimana Mas Anies ini baik programnya, kita ukur juga dari berbagai macam lembaga survei yang ini akademis dan ilmiah, bahwa lebih dari 70% masyarakat Jakarta puas terhadap kinerja Mas Anies. Artinya kebijakan-kebijakan Mas Anies itu banyak yang dirasakan manfaatnya oleh masyarakat Jakarta. Oleh sebab itu Mas Pram membuka komunikasi dengan tim-tim Mas Anies. Dan pada perjalanannya Mas Anies pun merasa bahwa ternyata memang benar Mas Pram ini banyak kesamaan dalam visi misinya, dalam pandangannya membangun Jakarta ke depan. Jadi Mas Anies tuh ngikutin. Kalau Mas Ilman mengikuti ya, Mas Anies kan sampaikan untuk anak Abah yang pengen saya maju di Jakarta, yang ingin masih berjuang dengan bersama, jangan buru-buru menentukan pilihan. Lihat dulu program-programnya mana yang paling mirip dengan kita semua gitu kan. Ya alhamdulillah saat ini sudah confirm dan sudah resmi Mas Anies sudah mendukung Mas Pram, Pak Ahok sudah mendukung Mas Pram, dan juga orang-orang kepercayaannya sudah diminta untuk bergerak untuk memenangkan Mas Pram. Ada juga besok acara untuk kawal TPS. Kawal TPS itu jadi nanti seluruh anak Abah pendukung Mas Anies akan mengawal TPS. Ya, ini untuk menjaga suara masyarakat yang insya Allah kalau kita lihat animo masyarakat, kita lihat dua kekuatan besar di Jakarta ini kan Ahok dan Mas Anies sudah bareng-bareng ini, kita sih sangat yakin insya Allah satu putaran gitu Mas. Nah ini kan Pak Mas Pram dengan Bang Dul juga udah tadi pagi juga kembali. Betul, sudah ada posenya lagi kan, salam tiga jari kan. Itu berarti benar-benar fix nih tanpa harus berucap saya dukung Pramono dari Pak Anies. Lah itu sudah fix. Jadi kalau Mas Ilman ya, Mas Ilman paham, itu jubir-jubir Mas Anies sudah menyampaikan arahan Pak Anies untuk seluruh anak Abah yang masih ingin berjuang bersama, mari menangkan Pramrano di Pilkada Jakarta. Karena inilah yang akan menjadi Mas Anies ini ke depan nggak juga hanya mendukung Mas, tetapi konsisten memberikan masukan-masukan terhadap penataan kota di Jakarta seperti itu. Itu udah clear, udah relawannya Bung Sahrin, Bang Ges itu udah menggalang massa, sudah melakukan kampanye juga di titik-titik di mana Mas Anies kuat gitu loh. Nah nanti kan 23 November juga ada kampanye akbar. Nah ini kan Pak Anies apakah akan hadir di kampanye akbar itu? Insya Allah diharapkan hadir. Mas Pram kemarin sampaikan kalau Pak Anies Pak Ahok bisa duduk bareng itu kan baik sekali, ya kan. Walaupun memang tanpa duduk bareng pun sebenarnya masyarakat sudah paham bahwa Mas Anies dan Pak Ahok sudah sama-sama mendukung Mas Pram dan Bang Dul di Pilkada Jakarta. Gitu. Sudah nggak ada keraguan kalau itu. Kalau Pak Ahok kan udah pasti nih, karena kan sama-sama PDIP. Betul. Kan bisa dimarahin sama Bu Mega. Iya. Nggak, karena memang ya kesamaan semangat membangun sih ya. Mas Pram ini kan sosok yang dia menyatakan bahwa saya akan menjadi gubernurnya warga Jakarta, bukan gubernurnya PDI Perjuangan. Ya. Karena memang dari awal pergerakannya, coba kalau Mas lihat ya, Mas Pram datang pertama kali itu, bukan pertama ya, urutannya ya, kalau saya mohon maaf kalau urutannya salah. Diantar Pak Ahok saat mendaftar di KPU. Ya. Besoknya Car Free Day ketemu secara tidak langsung dengan Mas Anies. Itu bertemu juga sudah ada pembicaraan Mas. Ya. Bagaimana masukannya baik. Yang calon lain nggak bisa ketemu. Seperti ini kan hanya satu-satunya yang ditemui Mas Anies cuma Mas Pram loh. Secara tidak langsung waktu itu ya. Kalau sekarang sudah clear lah. Nah, bagaimana Mas Anies juga menggalang elemen-elemen pendukung kuncinya untuk bersama Mas Pram. Kemudian Mas Pram datang ke Pak Yusuf Kalla sebagai tokoh senior Partai Golkar, sebagai Wapres. Itu Partai Golkar loh. Ya. Dan Pak Yusuf Kalla saat ketemu Mas Pram langsung
konvers. Beda perlakuan juga. Nah, kalau yang lain kan nggak mau dikonverskan. Iya. Kalau yang Pak Yusuf kali ini kan, saya jamin beliau pekerja keras, gitu loh, Mas Pram gitu kan. Dan saat konvers tuh saya nanya itu Pak. Mas ada di situ konvers ya? Pak JK, kok beda perlakuan kayaknya Pak Anies dan Pak RK pas datang? Dia bilang apa tuh? Ya kita sih sama-sama aja. Sama kan. Obrolan politik. Iya, tapi kan faktanya yang dikonverskan Mas Pram kan. Iya. Kemudian Pak SBY. Itu Pak SBY Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat. Memang beliau tokoh bangsa, tokoh yang pernah memimpin sebagai presiden di Jakarta. Ya. Diterima juga, dipublikasikan juga, gitu kan. Pak Sultan Hamengkubuwono juga di Yogyakarta. Banyak lah habis itu kan. Nah, ini kan jadi Pak Sutioso jelas, Bang Foke jelas, itu berkali-kali. Bahkan Bang Foke sudah deklarasi ya, itu ke Mas Pram. Kemudian tokoh-tokoh masyarakat, Pak. Ini juga yang membuat salah satunya saya yakin ini mempengaruhi elektabilitas. Siapa tuh? FBR, Forkabi, ya, FKPPI. Ini kan organisasi ormas-ormas yang memiliki massa banyak, yang memiliki banyak aspirasi yang ternyata mereka melihat kayaknya bisa ditunaikan, bisa terserap kalau Mas Pram dan Bang Dul jadi. Gitu. Ya. Organisasi From Betawi Rempuk, Forkabi, Forum para habaib dan ulama. Ini tekun didatangi oleh Mas Pram, diajak berbicara, diajak berembuk karena Mas Pram terbuka dan tidak punya musuh. Nah ini salah satu yang membuat elektabilitas melejit. Tapi kemarin kan Bang Dul juga ngomong ya. 23 November kampanye Akbar akan ada kejutan. Nah itu kejutannya apa sih Mas? Yang Kalau dimaksud itu? kejutan yang mungkin bisa duduk bareng, gitu kan. Saya juga karena ini kejutan, saya juga masih bertanya-tanya nih kejutannya apa nih. Saya juga kalau misalnya tahu, saya juga jadi terkejut gitu loh Mas. Jadi memang nampaknya ada hal-hal yang luar biasa yang tentu saja akan mempengaruhi opini publik ya. Oh ternyata semakin yakin dukung Mas Pram, Bang Dul gitu. Yang sudah yakin akan semakin yakin, yang belum yakin akan jadi yakin dukung Mas Pram dan Bang Dul. Itu yang diharapkan kejutan-kejutannya. Apakah mungkin nanti kejutannya akan mendatangkan seluruh gubernur-gubernur Jakarta terdahulu? Ya, bisa saja. Bisa saja. Kan namanya kejutan gitu loh Mas. Mas, ini kan Pak Anies juga udah menyatakan dukungan ke Pak Pramono. Nah ini ada janji-janji dari Mas Pram, Bang Dul ke Mas Anies nggak sih Mas? Saya pikir kedua tokoh ini kan tokoh yang ingin kebaikan itu ada di masyarakat Jakarta. Ya, mereka ingin masyarakat kota ini, masyarakat miskin kota ya, kaum miskin kota ini tetap mendapatkan perlakuan yang adil dari para pemimpinnya, mendapatkan perlakuan yang diperhatikan oleh negara, dalam hal ini Pemprov ya. Jadi saya pikir yang dijanjikan kepada Mas Pram ke Mas Anies ya tentu saja adalah hal-hal yang keberlanjutan keberpihakan itu. Bahwa seluruh legasi Mas Anies akan diteruskan termasuk JIS ya. JIS itu kan kalau misalnya Kang Emil misalnya ingin membangun stadion baru yang lebih bertaraf internasional, Mas Pram enggak. Secara ide dan secara fasilitas sebenarnya JIS itu sudah internasional punya. Standar hanya saja akses transportasinya yang masih perlu dibenahi. Maka Mas Pram menjanjikan misalnya nanti busway bisa sampai sana walaupun sudah ada sampai sekarang kan. Kemudian nanti kalau misalnya kereta kan ada tuh Ancol Jakarta Kota ya, dengan setengah jam sekali apa sejam sekali tuh. Nanti kalau bisa Mas Pram 10 menit atau 5 menit sekali begitu loh. Artinya akses transportasinya akan dibenahi lah, kantong-kantong parkirnya akan diciptakan di sana sehingga kalau ada konser-konser nggak 2 jam 3 jam kita jalan Pak. Gitu loh. Keluarnya susah tuh. Ini kan tinggal jangan kita lihat itu buruk terus kita ganti gitu. Itu kan akan memakan waktu lagi, memakan biaya lagi. Jangan kan nggak gampang, nggak segampang berimajinasi itu nggak gampang Pak, membuat stadion kan begitu. Nah ini yang membedakan Mas Pram gitu. Nah saya rasa Mas Anies tertarik dan ya memang ada semangat itu dan selanjutnya yaitu hubungan Mas Pram sama Mas Anies itu sudah dekat dari lama. Bahkan Mas Pram lahiran anak pertama tuh nunggu bareng Mas Anies tuh. Jadi ya kedekatan personal dan kemudian saat beliau sudah sama-sama jadi pejabat ya, punya hubungan baik, ide-ide tentang membangun bangsa seperti apa, membangun Jakarta seperti apa, ada kecocokan di sana seperti itu. Mas, 23 November kan kampanye Akbar strategi pamungkas nih. Nah, apakah setelahnya itu masih nyusun strategi apa lagi nih? Kita fokus jelang pemilihan. Hari-hari ini memang memperkuat daerah-daerah ya.
Memperkuat dalam artian sosialisasi, turun ke masyarakat. Mas Pram itu setelah debat bukannya tambah sepi jadwal, tapi tambah banyak. Sekarang udah nggak lagi lebih dari 10, lebih dari 12 saya lihat. Bahkan ada satu hari itu 15 sampai Mas Pram suaranya sampai habis kalau ke daerah itu. Saya kadang-kadang ngomong setengah jam aja serak. Apalagi Mas Pram. Ngomong setiap di tempat itu 15 menit taruhlah atau 30 menit kali berapa titik. Nah, ini ada kesungguhan itu. Tetapi yang paling utama akan digalakan oleh Mas Pram adalah penjagaan TPS, penjagaan RT RW, khususnya potensi-potensi ya penyalahgunaan wewenang. Juga potensi-potensi adanya money politik uang. Ini kan yang merusak demokrasi seperti itu. Kemudian ya hal-hal yang saya rasa bisa merusak demokrasi, yang bisa merusak suara masyarakat. Nah, ini akan dijaga, dan penjaganya ini kita sudah cukup banyak ya, ada saksi dari tim pemenangan, kemudian nanti kita menggandeng juga dan sudah komitmen kemarin deklarasi FBR, Forkabi, FKPPI, Bang Japar itu juga sudah akan nanti menjaga TPS, ditambah ini relawannya Mas Anies ini, anak Abah ini sudah akan kawal TPS, jadi 15.000 anak Abah akan kawal TPS, lebih dari 15.000 kalau salah. Oke, Mas, ini kan Ridwan Kamil didukung sama Pak Prabowo dan didukung secara langsung ya Mas ya, udah ngomong ke publik gitu kan. Kalau Prabowo saya masih menyaksikan. Terus ya kemudian ya, Pak Jokowi ya. Pak Jokowi juga menyatakan gitu kan. Nah, ini kan ada yang ngomong adu kekuatan Pak Anies dan dua tokoh elit gitu kan. Nah, ini tim Pramono ini pandangannya gimana? Yang pertama, kalau tadi menyinggung secara Pak Prabowo mendukung Kang Emil, saya masih belum yakin 100%. Kenapa tuh, Mas? Karena kan memang Pak Prabowo itu kan sebagai seorang presiden kan harus bersikap netral. Ketua Umum Partai Gerindra, memang betul. Tanda tangan Partai Gerindranya untuk Kang Emil di Rekom Pilkada Jakarta. Tetapi secara de facto kan belum tentu. Karena apa? Karena toh yang diterima duluan di rumahnya justru Mas Pram. Yang itu pas pengumuman calon-calon menteri itu, beliau mendoakan loh. Mas Pram mendoakan Pak Prabowo yang akan segera dilantik. Pak Prabowo juga mendoakan Mas Pram di Pilkada Jakarta. Dan saya bisa menjamin hubungan Pak Prabowo dan Mas Pram jauh lebih dekat dibanding Kang Emil dan Pak Prabowo. Kenapa saya bisa ngomong begitu? Kalau Kang Emil baru makan malam saja di warung Padang sama Pak Prabowo, kalau Mas Pram gak cuma makan malam, berkali-kali udah makan malam, makan pagi, makan siang selama di kabinet, seperti itu kan. Kemudian kan kalau kata orang Jawa, kalau ilmu kita melakukan pendekatan tradisional Jawa ya, orang kalau ketemu di rumah sama di tempat umum itu kedekatannya biasanya lebih dekat kalau ketemu di rumah. Alhamdulillah Mas Pram ditemui lebih dulu di rumah, sementara Kang Emil di warung makan gitu. Jadi dan belum ada, dan justru captionnya Kang Emil waktu itu berbicara masalah IKN, salah satunya IKN, berbicara banyak hal, salah satunya IKN. Jadi saya nggak terlalu yakin ya Pak Prabowo mendukung Kang Emil 100% gitu loh, saya misalnya. Kalau dari pandangan saya, tetapi kalau dari dukungan Pak Jokowi, Mas Pram menghormati itu. Kami menghormati semua masyarakat yang punya hak pilih. Ini bukan bagian dari demokrasi. Mas Pram mendoakan Pak Jokowi, Kang Emil, Pak Prabowo, siapapun itu yang agar senantiasa sehat. Ya, kalau misalnya dari rekam jejak kita lihat, rekam jejaknya itu adalah Mas Pram mengucapkan terima kasih kepada Pak Jokowi karena sudah dipercaya, karena rekam jejaknya Pak Pram yang baik ini menjadi menteri 2 periode. Bahkan dari 21 tahun yang lalu saat Pak Jokowi dicalonkan menjadi wali kota Solo, itu tanda tangannya sekjennya itu Mas Pram. Jadi kalau misalnya dikenal ya masalah insya Allah lah Pak Jokowi sama Mas Pram sudah mengenal satu sama lain dan tidak ada hubungan yang tidak baik. Hubungannya selalu baik seperti itu. Mas, 2 pertanyaan terakhir nih Mas. Ya. Nah ini kan soal PDIP, mesin partai PDIP. Ya. Di ruang publik kan yang disorot media, orang-orang PDIP jarang tampil di media ya. Iya. Elit-elitnya gitu Mas. Ini apakah memang dukungannya dipendem dulu atau gimana tuh Mas? Kalau di depan publik enggak juga ya. Bang Ciko sebagai jubir PDI Perjuangan kan dia juga jubir Mas Pram, ya kan?
Kemudian saat Mas Pram turun ke daerah, turun ke beberapa titik, turun ke lokasi-lokasi itu kan biasanya didampingi oleh kader-kader PD Perjuangan ya, baik itu yang di DPRD provinsi maupun DPR RI ya beberapa kali. Jadi saya pikir memang Mas Pram ini didukung oleh mesin yang solid dari PD Perjuangan. Selain itu juga dari Partai Hanura, misalnya hari ini ada kegiatan Hanura Fest gitu loh. Tetapi apakah Mas Pram ingin hanya menjadi gubernur PD Perjuangan saja? Itu kan tidak. Ya. Maka tadi saya sampaikan dari awal, sudah bertemu berbagai macam tokoh ulama, habaib, tokoh dari partai-partai lain gitu kan, tokoh nasional. Sehingga memang mungkin terlihatnya Mas Pram ini sebagai calon gubernur orang Jakarta, bukan calon gubernurnya PD Perjuangan. Kalau misalnya saya bisa bandingkan ke tempat lain, Kang Emil misalnya, saya kan pernah ditanya waktu itu, kok dari posternya segitu banyaknya poster Mas Pram nggak pernah ada logo PDI? Saya tanya balik, emangnya Kang Emil juga pernah ada majang logo partai 15 partainya? Gitu kan nggak ada juga, gitu kan. Kalau ditanya kenapa ini timnya ada poster ya, saking mungkin ya disebar ini ada juga poster-poster yang tidak kita buat disebar. Seolah-olah Mas Pram hanya gubernurnya PD Perjuangan saja. Itu kan nggak kayak gitu. Atau mereka juga nggak pasang, misalnya Kang Emil sebagai kader Partai Golkar nggak masang posternya sama Pak Bahlil seperti itu kan, Ketua Umum Partai Golkar kan nggak juga gitu loh. Karena apa? Saya yakin Kang Emil maupun Mas Pram ingin sama-sama menjadi gubernurnya orang Jakarta. Saya nggak tahu kalau Kang Emil mau jadi gubernurnya Kimples, nggak tahu juga. Itu. Tapi Mas Pram ingin menjadi gubernurnya warga Jakarta, siapapun partainya, siapapun orangnya. Mas, gitu. Terakhir, di 27 November mendatang target suara yang diperoleh berapa tuh Mas? Kalau saya mengamati berbagai macam pernyataan-pernyataan para tim pemenangan, Mas Pram juga mencermati berbagai macam grafik, data, elektabilitas, tren, dan juga kondisi lapangan. Insya Allah kita lebih dari 55% Mas. Targetnya segitu 55%. Dan memang kita sangat yakin satu putaran. Angkanya kalau bisa dikatakan target ya kita sih berharapnya lebih dari 55%. Gitu. Siap. Baik, terima kasih Mas Aris. Siap, terima kasih sama-sama. Di studio IDN Times. Oke, Sobat Milenial dan Gen Z, terima kasih sudah menyaksikan tayangan ini. Saya Ilman Nafian, pamit undur diri. Sampai jumpa di program Gen Z selanjutnya. Terima kasih. Mas.